Selamat malam. Selamat malam semua. Matikan mikrofonnya. Kita akan mulaikan ibadah doa kita. Ya. Amin. Ya. Shalom. Selamat malam. Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Salam ketemu, salam sehat. Kita akan mulaikan ibadah doa kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita alaskan dulu di dalam nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan kebaikan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Malam ini kami berkumpul Tuhan, baik jemaat-Mu yang ada di rumah, baik kami yang ada di gereja Tuhan. Kami mau satukan hati kami, menaikkan doa kami kepadamu. Kiranya Engkau yang mengurapi ibadah doa kami pada malam ini Tuhan. Urapan-Mu tercurah, Roh Kudus ada. Biarlah senantiasa Tuhan, setiap apapun yang kami naikkan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, semuanya Tuhan akan jawab dan semuanya Tuhan akan penuhi. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan menyanyi bagi Tuhan. Malam ini kita semua, saya pengen kita semua sama bangkit-bangkit berdiri. Jangan duduk semua. Kayaknya udah selesai makan, biar sekalian olahraga. Amin. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka kulalui bersama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Jurus, katakan lagi, hari-hari kulalui, hari-hari kulalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus. Jurus, katakan lagi, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Amin. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk katakan, Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Katakan lagi, Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang. Amin. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Amin. Katakan lagi, bagi setiap orang yang percaya. Katakan lagi, bagi setiap orang yang percaya padamu. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih.
Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan renungkan setiap firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kita mau katakan kepada Tuhan, ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami mengerti setiap perkataan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Amin. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya, katakan sekali lagi dari awal, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku ajaib segala, Bapakku, amin, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadi. Saudara yang kekasih, pujian ini mengatakan bahwa kita harus terus berharap kepada Tuhan. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Kapan Tuhan jawab, itu bagiannya Tuhan. Kita lakukan bagian kita agar kita tetap berharap, tetap setia kepada Tuhan. Itu yang kami alami, saudara. Saya juga mengalami keadaan yang begitu. Saya terus berharap kepada Tuhan karena saya tahu janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Bukan hanya saya, bukan hanya kami yang ada di gereja, tetapi saudara juga. Malam hari ini, ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita terus berharap kepada Tuhan, ada perbedaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Kami serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas malam ini. Amin. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Amin. Amin.
Haleluya Tuhan. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendakmu terjadilah. Amin, amin. 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 Yes. Cek. Shalom saudara, shalom. Dengar suara saya sekarang, puji Tuhan. Bapa sanggup mengadakan segala yang kita perlukan. Amin. Yang percaya Bapa sanggup, bahwa Bapa sudah menyediakan semua yang kita perlukan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Bahkan sebelum setiap keperluan kita ada, Bapa sudah menyediakannya buat saya, buat saudara. Puji Tuhan saudara, terima kasih malam hari ini Bapak Gembala memberi kepercayaan untuk saya sharing lagi. Dan saya nggak mau sharing keluar dari ibadah raya saudara. Karena kita harus membiasakan mendaur ulang firman, mengunyah lagi. Supaya kita dapat saripati dari firman yang setiap kali kita dengar. Saudara masih ingat hari Minggu kemarin, ayat utamanya ada di Amsal 3 ayat 5. Saya yakin sebagian besar dari saudara bisa menghafal ayat ini, mengucapkan dengan hafal. Ada yang bisa hafal ayat ini? Pak Robert hafal ayat ini, Amsal 3 ayat 5? Kalau hafal, nyalakan, jangan di mute, mikrofonnya dinyalakan. Hafal Pak Robert hafal? Bu Eis hafal? Tuh, Bu Eis hafal. Iya, Pak Robert. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes, tepuk tangan buat Pak Robert. Ya, kita harus hafal ya. Memang hafal saja nggak cukup, tapi boro-boro kita melakukan. Kalau ingat aja enggak gitu. Ya, jadi hafal ayat itu juga
penting, walaupun belum cukup. Nah, malam ini saya ingin kita sharing lagi, kita gali lagi ayat ini. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya percaya penuh kepada Tuhan. Artinya percaya dengan segenap hati. Artinya milikilah iman yang padat. Iman yang gak ada rongganya. Iman gak ada yang kosong, tapi iman yang penuh, iman yang padat. Nah, masalahnya gimana kita bisa memiliki iman yang padat, iman yang percaya dengan segenap hati kepada Tuhan. Ya, kalau dari Daud kita belajar, Saudara. Daud punya iman yang bulat, percaya yang bulat, padat kepada Tuhan karena Daud bergaul dengan Tuhan melalui ujian dan penyembahan. Kita tahu beberapa ayat di mana awalnya Daud berkata, "Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tapi di kalimat yang terakhir dia bilang, "Hatiku hidup." Orang-orang yang mencari Tuhan, hatinya hidup. Karena apa? Di tengahnya Daud berkata, Allah diam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi kenapa Daud punya iman yang bulat? Karena hari-harinya Daud bergaul dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Tahukah saudara, ketika saudara malam ini bersama-sama kita menyembah Tuhan, kita sedang bergaul karib dengan Tuhan. Dan itu mempertebal iman saya, mempertebal iman saudara. Ya, kita udah tahu banyak tentang imannya Daud karena dia bersekutu dengan Tuhan. Nah, ada sisi lain yang kita belajar malam hari ini, yaitu tentang Nuh, saudara. Nuh ini di Ibrani 11 masuk dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Artinya salah satu tokoh yang imannya perlu kita belajar dari dia. Nah, bahkan menurut saya imannya Nuh ini lebih besar dari imannya Abraham. Sekalipun Abraham disebut bapak segala orang beriman. Ya, tapi menurut saya, waktu saya belajar, kalau Abraham menanti janji Tuhan itu 21 tahun. Tapi Nuh menanti janji Tuhan itu 100 tahun, saudara. Dan itu enggak gampang. Ya, Bu Pesta menanti janji Tuhan sudah berapa lama? 10 tahun, Bu Pesta berdoa untuk satu pokok doa. Ya. Sepanjang pernikahan belum ada yang belum dijawab. Dari awal pernikahan sampai sekarang ada yang belum dijawab. Sebagian besar dari saudara juga saya yakin. Kita punya waktu yang lama menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita belajar Nuh 100 tahun, saudara. Walaupun Alkitab nggak mencatat angka yang pasti, tapi kalau dihitung-hitung kurang lebih Nuh itu 100 tahun menantikan janji Tuhan bahwa bumi akan dihukum dengan air bah. Nah, hari ini kita akan belajar secara cepat, saudara, apa yang membuat iman Nuh bertahan sampai 100 tahun. Nggak mudah mempertahankan iman sampai sebegitu lama. Jujur kadangkala, jangankan 100 tahun, selama pandemi ini aja hampir 2 tahun, jujur, iman kita kadang naik turun. Kadang goyah, saya juga gitu, saudara. Tapi saya mau belajar dari Nuh yang 100 tahun bisa mempertahankan imannya bulat, imannya
padat, saudara. Nah, mari kita buka di dalam kitab Kejadian, pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kita nggak akan keluar dari Kejadian pasal 5, saudara. Jadi hanya beberapa ayat yang akan nanti kita bahas, saudara. Nah, sebelum kita lebih jauh, saudara, nanti kita akan belajar angka-angka. Saya mau tanya dulu, semua udah makan malam? Soalnya kita mau belajar matematika Alkitab. Yang belum makan malam, ya nggak apa-apa ya. Minum dikit boleh daripada pusing. Ya, saudara di Kejadian 5 ayat 25. Biasa orang bicara tentang Henoh, tetapi kita akan belajar hari ini tentang anaknya Henoh, yaitu Metusalah. Ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lameh. Kita dapat angka yang pertama ya, bahwa Metusalah itu punya anak Lameh waktu dia berumur 187 tahun. Nah, ayat 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lameh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Lameh ini papahnya Nuh. Lameh. Jadi kalau Lameh itu papahnya Nuh, Metusalah adalah opungnya, opanya, kakeknya, engkongnya Nuh. Ya. Dan di ayat 26 dikatakan waktu setelah Lameh dilahirkan, Metusalah masih punya waktu hidup 782 tahun. Nah, kalau itu jumlah 187 tambah 782, itu ayat yang ke-27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Angkanya mudah diingat, 969. Jadi umurnya Metusalah 969. Pegang dulu angka ini ya. Nah, saudara, ayat 28. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki yang namanya Nuh. Jadi setelah Lameh hidup 182 tahun, Nuh lahir. Nah, waktu Nuh lahir, umur Metusalah berapa? Kakeknya berapa? Umur kakeknya yaitu Metusalah berapa? Bukan, 969 itu waktu dia mati. Bukan. Jadi waktu Lameh lahir, umur Metusalah 187. Ya. Terus ya. Waktu 187 itu Lameh lahir kan? Setelah Lameh umur 182, lahir Nuh. Berarti waktu Nuh lahir, umur si opung ini, Metusalah ini berapa? 187 tambah 182. Betul? Betul ya? Betul ya? 369. 369. Tadi umur Metusalah 969. Nuh lahir, Metusalah umur 369. Berarti Metusalah mendampingi Nuh selama 600 tahun. 969 dikurangi 369, 600 tahun. Metusalah jadi opanya Nuh. 600 tahun. Metusalah membimbing Nuh. 600 tahun. Metusalah cerita tentang Henoh, ayahnya. Kakek buyutnya Nuh. Metusalah cerita, cucuku, atau dalam bahasa Karo apa Pak panggil cucu? Kempu.
ya, Bulang itu hidup bergaul dengan Tuhan. Begitu dekat dengan Tuhan sampai satu waktu Tuhan gak tahan lagi, diangkat, dia dibawa. Itulah yang menginspirasi dari kecil. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan di Kejadian 7 ayat 5, satu ayat lagi. Kejadian 7 ayat 5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Jadi waktu air bah datang, itu Nuh berusia 600. Nuh didampingi Metusalah berapa tahun tadi? 600. Bayangin, sampai detik-detik terakhir sebelum janji Allah digenapi, Metusalah terus mendampingi cucunya yang bernama Nuh. Itu yang membuat iman seorang yang bernama Nuh enggak pernah goyah. Imannya sangat kuat, bertahan sampai 100 tahun menantikan janji Tuhan. Karena apa? Selain dia bergaul dengan Tuhan, dia bergaul dengan kakeknya yang bernama Metusalah. Saudara, kalau saudara mau iman saudara kuat seteguh batu karang, yang pertama, banyak bersekutu dengan Tuhan. Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, pastikan saudara punya Metusalah dalam hidup saudara. Orang-orang yang ketika kita jumpa dengan dia, iman kita berkobar-kobar, hati kita menyala-nyala. Pastikan saudara, pastikan jangan buang waktu saudara ngobrol ngalor ngidul dengan orang-orang yang melemahkan iman saudara. Yang kalau saudara ketemu dia, bukannya saudara tambah berapi-api, tapi tambah down, tambah frustasi, tambah pesimis. Tapi pastikan dalam hidup saudara, dalam hidup saya, ada Metusalah. Orang-orang yang memantik api di hati kita. Sehingga setiap kali kita ngobrol, setiap kali kita bicara, roh kita menyala-nyala, saudara. Memang gak gampang, saudara. Bergaul dengan Metusalah rohani itu gak gampang. Karena kadang-kadang Metusalah itu ngomongnya makjelep. Ya Fer? Gak gampang. Ya David, saya tahu David ikut di YouTube, ya karena dalam perjalanan pulang dari kantor tadi masih rapat, nggak gampang duduk sama-sama dengan Metusalah dan dengerin omongannya. Kadang-kadang Metusalah bisa cerewet sekali. Ya kadang-kadang ini orang kok tahu banget hidup saya, gitu. Kadang-kadang kata-katanya tajam sekali. Tapi tahukah saudara, Metusalah sedang dipakai untuk membuat iman saudara seteguh batu karang. Saya yakin kalau setiap jemaat Hosana selalu haus untuk bersekutu dengan Tuhan dan punya pembimbing rohani, Metusalah dalam hidup saudara, saya yakin di tengah situasi apapun, iman saudara nggak gampang goyah. Amin saudara. Mari malam hari ini, poin ini yang saya belajar dan kiranya semua kita belajar saudara. Pertama, bergaul terus dengan Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan. Kita memang Rabu berdoa ini pemicunya adalah waktu kasus COVID varian Delta itu meledak. Dan kita nggak tahu harus berbuat apa lagi.
Kita dengar di YouTube ada hamba Tuhan yang lihat penglihatan, malaikat Tuhan sedang membawa pedang yang terhunus. Dan itu memicu kita untuk lari kepada Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Nah sekarang kasusnya sudah melandai. Jangan karena kasusnya melandai, kita lengah, kita kendor berdoa. Karena apa? Kita harus terus bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh bergaul, seperti Nuh bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus bergaul juga dengan orang-orang yang membimbing kita. Orang-orang yang bisa menyalakan api iman di dalam hati kita. Saudara, sebentar kita akan masuk dalam penyembahan dan doa. Dan malam ini luar biasa yang akan mimpin Bapak Gembala sendiri, saudara. Saudara sukacita punya Bapak Gembala yang memimpin doa, pujian dan penyembahan. Saya sukacita banget, saudara. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Dan saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya, Yesus. Ya. Kita semua yang ada ini ada yang namanya orang tua. Ya, mic-nya belum nyala. Dua. Oke. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, saya ingin ulas singkat mengingatkan kita untuk melengkapi kita tumbuh untuk kekuatan untuk memohon kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan sudah ingatkan kita ini sebagai orang, ada yang orang tua karena punya anak, ada yang kita sudah menjadi bulang, opung karena kita sudah punya cucu. Nah, mari kita ambil Metusalah. Ya. Bagaimana dia berjuang sekian lama mendampingi cucunya. Ya. Mendampingi anak cucu. Saya yakin anaknya juga didampingi ya. Ya. Karena memang rohaninya baik. Sehingga di tengah situasi ketika malapetaka akan menimpa dunia, yaitu di mana banjir akan datang. Kita sudah dengar firman Tuhan. Nuh tetap melakukan firman. Ya. Dia tidak goyah dengan orang mau katakan apapun, dia tidak goyah. Ya. Walaupun 100 tahun dia menginjil, 120 tahun. Hanya sedikit, tapi dia mempunyai satu keyakinan. Satu jiwa bertobat, 1000 malaikat sorga bersorak-sorak. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan cucu-cucu kita? Adakah beban itu bagi kita hari-hari ini? Atau seringkali kita merasa jenuh menjaga anak kita? Mungkin kita merasa bosan menjaga cucu kita. Rasanya kita berpikir, cucu ini kok bandel, anak kok bandel. Sampai akhirnya tidak ada waktu kita untuk menjaga rohani anak kita. Kita sibuk hanya dengan handphone. Kita sibuk hanya dengan media sosial. Anak cucu kita terabaikan. Tapi malam ini, di hadapan kita, ada situasi yang sulit yang harus kita jalani. Salah satunya di mana anak cucu kita entah mau jadi apa ke depan. Karena mereka belajar dengan daring. Tidak mudah mendidik anak kita sekarang. Mereka menjadi lebih kuat roh pemberontak, lebih kuat roh amarah ketika mereka dilarang main handphone. Sama seperti Nuh, di depannya banjir akan melumatkan dunia. Tapi dia tetap kuat karena opungnya, karena bulangnya, karena kakeknya beratus-ratus tahun mendidik anak dan cucunya. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Malam ini waktu yang indah. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita seringkali jenuh. Kita seringkali salah mendidik anak kita. Seringkali kita gagal menjaga anak cucu kita. Malam ini kita berkata, Tuhan, kerjakan firman itu bagiku. Kita tidak tahu COVID yang menakutkan ini kapan berhenti. Tapi berdampak bagi anak cucu kita. Mau jadi apa mereka kalau enggak dari sekarang? Kita kuatkan mereka dengan firman. Kita pagari mereka dengan firman. Dimulai dari orang-orang tua
termasuk juga dengan saya. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan pujian tadi. Tolong bantu. Haleluya. 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 Ya. Hanya dekat. Oh, haleluya. Rasa tenang Hati darah-marah. Kau sertai Haleluya. Haleluya. Hanya dekat Allahku. Amin. ada Kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Kaulah Perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. sungguh indah Bersamamu ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terus kita nyanyikan dari awal. hanya dekat Nyanyikan dengan kerinduan. Allah. Benar-benar kita rindu dekat dengan Tuhan. Rasa tenang. Hai orang tua, mari kita nyatakan kerinduan dekat dengan Tuhan. Kau sertai Oh, haleluya. jalanku Kita rindu jalan kita dituntun oleh Tuhan. sepanjang hidup. Oh, haleluya. Nama-nama. Hanya dekat Terima kasih. ada kekuatan. Baru terima kasih Tuhan. Kaulah Perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Oh, haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. sungguh indah Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu,
Haleluya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Yesus. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, perlu Engkau. Sempurnalah pertolongan. Teguhkan firman, teguhkan firman dalam. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Dahsyat perbuatan-Mu, luar biasa. haleluya, amin. Luar biasa. Oh, amin, amin. Terima kasih Kita sadar, saudaraku, sebagai orang tua kita terbatas. Mungkin kita mendidik anak-anak kita juga dengan keterbatasan kita. Ada kalanya anak cucu kita lebih pandai dari kita. Tapi percayalah, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau saudara dan saya mau menjadi pelaku firman, kuasa Tuhan tidak terbatas menolong kita. Kuasa Tuhan tidak akan terbatas untuk menolong kita. Di saat kita tidak berdaya, di saat itu Dia akan menolong kita. Malam ini kita mau sepenuh berserah kepada Tuhan. Saya rindu untuk malam ini kita betul-betul fokuskan untuk doa kita bagi anak cucu kita hari-hari ini. Karena kita jujur gelap melihat ke depan. Semua orang tua merasa gelap melihat anak-anak kita ke depan. Tapi air matamu malam ini dicatat oleh Tuhan. Air mata kita semua dicatat oleh Tuhan. Katakan, Tuhan, ku tak berdaya. Aku hanya bisa berdoa, Tuhan. Aku hanya bisa memanggil nama-Mu. Kuasa-Mu tak terbatas. Kita nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu tak terbatas, semua dapat Kau lakukan. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Amin.
dapat kau lakukan. Engkau yang lakukan Tuhan. Apa yang Kelihatan mustahil bagi, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, amin. Kuasa-Mu yang sempurna, amin. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dengarkan saudaraku, karena waktu berjalan terus, kita pun terbatas. Kita akan langsung saja masuk dalam pokok doa. Pokok doa pertama, mari kita terbeban buat anak cucu kita. Kita berdoa juga buat pribadi kita sebagai orang tua, untuk tetap kuat mendidik anak cucu kita. Memang tidak mudah, saya yakin tidak mudah. Karena ketika juga kita menjadi anak, seringkali kita juga suka berontak dengan orang tua. Tidak mudah untuk mendidik iman anak cucu kita. Tetapi itulah tanggung jawab yang Tuhan beri. Supaya ketika dia datang, kita semua bertemu. Kita semua bersama-sama dengan anak cucu kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu kita akan berdoa buat hal ini. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan refnya sekali lagi. Saya minta nanti Ibu Hana Kristianti tolong doakan. Dan semua kita dukung dalam doa. Kita amenkan setiap doa-doa ini. Amin. Kita juga perlu berdoa juga buat anak cucu kita. Biar mereka bertumbuh dengan iman, takut akan Tuhan. Umur kita tidak lama lagi sebagai orang tua. Tapi jangan sampai generasi kita, mereka tidak takut dengan Tuhan. Refnya saja sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Saat ku tak berdaya. Nanti tolong Ibu Hana pimpin dalam doa. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya gak keluar. Gak keluar suaranya. Bu Hana bisa tolong nyalakan mic-nya dulu? Udah dinyalakan. Udah mati. Di sininya kali. Terima kasih. Oh haleluya.
Ya. Amin. 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 Dalam Engkau Bapa Tuhan, dalam pertumbuhan di masa-masa ke depan juga Tuhan, keadaan kami Tuhan tidak tahu Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan lebih baik Tuhan keadaan ke depan, tetapi kami mohon terus pertolongan yang daripadamu Tuhan, yang senantiasa menjaga, melindungi anak cucu mantu kami, keturunan semua ada di dalam pemeliharaan yang daripadamu Tuhan. Terlebih iman percaya mereka untuk kuat di dalam Engkau Bapa. Kerjakan lebih jauh setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang kita dengar Tuhan, mereka mungkin di anak-anak sekolah minggu Tuhan, mereka dengar firman-Mu Tuhan, sering kita firman-Mu Tuhan, kerjakan itu di dalam hati-hati anak-anak cucu kami. Kerjakan firman-Mu itu di dalam kehidupan mereka Bapa. Mungkin juga melalui apa Tuhan, hidupkan itu firman-Mu di dalam hati-hati mereka Tuhan. Kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan di dalam mengajar mereka, mendidik mereka Tuhan. Kami hanya mohon pertolongan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Engkau bekerja, Engkau yang akan kerjakan sempurna adanya Bapa, untuk membawa iman mereka kuat di dalam Engkau Bapa. Dengan apapun yang mereka hadapi Tuhan, mereka tetap percaya kepada Engkau, mereka tetap mengandalkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Kita lanjut dengan doa buat negara kita, bangsa negara kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan terus menjaga, menstabilkan kembali keamanan politik, ekonomi negeri ini, khususnya pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini, supaya betul-betul Tuhan beri hikmat untuk mengatasinya. Kita tidak tahu COVID ini kapan berhenti. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Tapi kita minta anugerah Tuhan. Amin. Minta belas kasihan Tuhan. Amin. Supaya Tuhan tolong bangsa ini bebas dari COVID. Sehingga ekonomi kembali normal, politik, keamanan, ibadah pun kembali normal. Dan kita bisa semua sehat dalam lindungan Tuhan. Ibu Yani nanti tolong doakan ini. Ya, bisa nyalakan mic-nya Ibu Yani. Ya. Doa buat bangsa dan negara, pemerintah kita ya. Ya. Kami bersehati bersama dengan keluarga Komsel hadiratmu, menikmati Engkau. Kami yakin dan percaya Bapa Engkau hadir di tengah persekutuan doa kami, dan Engkau selalu mendengar bahkan menjawab setiap doa-doa dan beban persoalan kami. Bersehati kami malam hari ini Tuhan, memberkati bangsa dan negeri kami Indonesia Tuhan. Tanah di mana kami tinggal Tuhan, kami bersyukur, kami bangga Tuhan menjadi anak Indonesia. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan, agar Tuhan memberikan keamanan. Tuhan memulihkan Tuhan di tengah keberadaan bangsa kami menghadapi pandemi. Malam hari ini kami mohon kepada Tuhan, oh, pandemi ini belum berlalu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan ekstra buat umat-Mu. Tambah Tuhan, meskipun virus ini mengganas, ketika Engkau memberi kekuatan baru buat umat-Mu Tuhan,
itu tidak akan berarti apa-apa buat umat-Mu Tuhan, karena umat-Mu sudah diperlengkapi dengan kekuatan baru, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan yang luar biasa buat umat-Mu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, tambahkan lagi kekuatan baru, tambahkan lagi ketahanan buat umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami memberkati para pemimpin negeri ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, sampai yang terendah RT RW Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan Kau berikan buat para pemimpin negeri kami ini Tuhan, agar mereka mampu mengelola bangsa Indonesia ini seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga damailah Indonesiaku, sejahteralah Indonesia. Bersehatilah bersatu bergandengan tangan negeriku, tidak ada perpecahan lagi Tuhan di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, keamanan negeri ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. TNI Polri yang Engkau percayakan menjaga negeri ini Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan. Engkau juga memberkati tim medis, dokter, para perawat dan semua yang terlibat bekerja di rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan yang baru, kekuatan yang ekstra Tuhan, dalam mereka melayani pasien-pasien yang sakit Tuhan. Mereka diberi kekuatan, mereka diberi kemampuan Tuhan, mereka semangat dalam melayani Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan penghiburan, kesabaran, ketulusan dalam mereka melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami memberkati jemaat Hosana Tuhan Yesus, lindungi, jagai Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu tinggal, di barat, timur, utara, selatan Tuhan. Engkau tolong, lindungi, jagai Tuhan. Jauhkan dari bahaya malapetaka, jauhkan dari segala virus, penyakit apapun Tuhan. Engkau tolong Roh Kudus yang membungkus dengan kuasa darah-Mu. Engkau juga menolong Tuhan Yesus gereja di mana kami boleh beribadah Tuhan, lingkungannya Tuhan, Engkau lingkungannya Tuhan jaga. Tetangga di sekitar kami juga Tuhan, beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Mereka juga boleh menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang daripada Tuhan melalui keberanian saya. Daripada Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Kita nyanyikan pujian Bila Kau Izinkan Sesuatu Terjadi. Kita akan akhiri dengan pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Pujian yang luar biasa ya. Amin. Ya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, walau kadang tak mudah dilewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Sekali lagi kembali ke atas. Bila Kau izinkan. Haleluya. Sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua. Ku percaya
untuk kebaikanku, bila nanti telah tiba, waktumu, ku percaya kuasamu, memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, walau kadang tak mudah dimengerti, walau kadang tak mudah dilewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita akhiri doa bersama malam ini. Kami berterima kasih Tuhan buat Rabu berdoa malam ini. Engkau sudah menaruh kesatuan hati bagi kami untuk kami memikul doa-doa syafaat malam ini. Kami percaya setiap doa kami Engkau jawab Tuhan, dan Engkau menjawab setiap doa kami lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Diberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir bersama kami, baik melalui Zoom, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook. Tuhan, mereka semua hadir, mereka semua menikmati lawatan-Mu. Sebab itu saatnya diberkatilah seluruh jemaat sana. Mereka sudah memberi waktu yang terbaik. Akhir dari doa kami Tuhan, kami tak berhenti terus berseru kepadamu. Berkati pembangunan penyelesaian, pembangunan gereja-Mu di Hosana ini Tuhan. Mari Engkau lakukan semua dengan cara-Mu yang ajaib. Kalau gereja-Mu sudah terbangun sampai saat ini juga mujizat yang luar biasa. Dan Engkau lebih mengetahui Tuhan saat yang tepat penyelesaian ini selesai dengan tuntas. Kami hanya memohon Engkau yang melakukannya. Diberkati seluruh jemaat sana yang terus setia berkorban Tuhan, yang terus setia Tuhan memberi untuk dana-dana pembangunan gereja. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami doakan ibadah hari Minggu, Roh-Mu bekerja dengan luar biasa. Kembali kami akan mengadakan ibadah di gereja, ibadah online dengan pelayanan perjamuan kudus. Semua menikmati lawatan-Mu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan Tuhan, yang tertutup jalan Engkau membuka jalan, yang tiada pengharapan bangkit kembali semangat mereka, hidup mereka. Bekerjalah Roh Kudus dalam ibadah hari Minggu. Pelayan-pelayan yang melayani, urapi semua Tuhan. Siapkan dari malam ini, dan mereka siap melayani bukan karena tugas, tapi karena hati yang mengasihi Engkau. Kami akhiri malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita percaya katakan amin. Haleluya. Ayo tegur sapa.